Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, karunia-Nya yang telah kita terima, yang telah diberikannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab al-amr bil muhafadzah alal a'mal, ya. Bab yaitu menjaga amal-amal kebaikan kita. Jangan putus-putus, jangan dikasih apa-apa durasi, ya jangan dikasih kendor kata Ustaz, ya. Jangan jangan terlalu durasinya jangan terlalu lama tidak taat kepada Allah. Itu harus dijaga, sekalipun sedikit tetapi dijaga, ya. Itu lebih baik daripada kita banyak sekali beramal banyak, kemudian setelah itu kita tinggalkan kosong. Itu bukan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarlah sedikit-sedikit tetapi berkelanjutan. Itulah banyak sekali, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita tampilkan kemarin, seperti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah ini di akhir surat Al-Hijr, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Yakin itu apa di sini artinya, Pak? Kematian, al-maut, ya. Bukan berarti yakin kemudian kita enggak solat, yang penting yakin saja kepada Tuhan, enggak perlu solat. Nah, bukan begitu, ya. Tetap kita solat dalam Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kalian, kata Nabi, seperti kalian melihatku solat. Kita melihat Nabi kah? Tidak melihat Nabi. Dari mana kita tahu solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu dilakukan oleh para sahabat dan hamba-hamba Allah yang soleh dari zaman dahulu sampai sekarang. Alhamdulillah, buku-buku sumber itu semuanya lengkap. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ajaran dalam Islam itu sangat dijaga sekali, Pak. Apa istilahnya, kekuatannya itu terjaga, terjamin. Apalagi kalau kita bicara tentang hadis, orang-orang yang menyampaikan hadis, rawi hadis ya Pak ya, yang menyampaikan hadis itu dari zaman dahulu itu Pak, para sahabat, kemudian at-tabi, kemudian at-tabi'in ya. Itu bisa disimpulkan beliau-beliau itu adalah orang-orang yang soleh, nggak suka berdusta, ya ngomongnya harus baik-baik, harus menjaga sholat 5 waktu. Itu syarat-syarat orang apa Pak? Rawi hadis yang menyampaikan hadis itu bukan sembarangan orang. Ya, kalau sekali saja dia ketahuan berdusta, itu hadis yang ia sampaikan itu bisa cacat. Begitu ketatnya ya sumber ilmu dalam al-Islam. Jangankan untuk berdusta, ya nggak kuat hafalan saja seperti kita zaman sekarang itu Pak ya, hafalannya tidak kuat. Kemudian dia menyampaikan hadis, kemudian dia dikenal oleh kaumnya, bapak itu kurang kuat hafalannya gitu kan. Itu berpengaruh kepada kekuatan hadis yang ia sampaikan. Dari sisi apa lagi? Dari sisi yang tadi dari sisi kecerdasan, kekuatan hafalan itu diperhatikan, bukan sembarangan. Apalagi dari sisi al-akhlak. Kalau rawi hadis itu misalnya dikenal atau dilihat pernah makan berdiri, kemudian dia nyampai hadis, itu berpengaruh kepada kekuatan hadisnya. Pernah makan pakai tangan kiri ya Pak ya. Itu diperhatikan sekali. Subhanallah, ajaran dalam Islam itu ketat. Bahwa memang ini betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyampaikannya? Orang-orang soleh, bukan sembarangan orang. Apalagi ya meninggalkan sholat 5 waktu itu nggak boleh. Ya seorang rawi hadis atau penyampai hadis itu meninggalkan sholat 5 waktu itu tidak layak. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama. Ya, seingat saya kita sudah membacakan, tapi enggak apa-apa ya, kita memperkuat karena dalam bab ini ya hadisnya tidak terlalu banyak, cuman 1 2 3 ya atau 4 dan 5, dan itu ya sedikit gitu loh, pendek-pendek. Hadis yang pertama, faminha haditsu Aisyah wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Seperti hadis yang sudah disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dalam hadis itu wa kana dan ahabbuddin ilaih, cara beragama yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul itu bagaimana Pak? Oleh Allah itu ma dawama sahibuhu alaih, amalan yang dawama sahibuhu alaih ya, yang didawamkan oleh hamba tersebut. Itu cara beramal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Dawam, sekalipun Pak? Sekalipun sedikit ya Ibu, sekalipun sedikit tetapi berkelanjutan. Itu cara beragama atau cara beramal yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Ya, apa artinya? Barang siapa nama itu tidur ya, atau tertidur dari dari hizbihi. Hizib itu kalau makna dasarnya, hizib itu adalah partai atau kelompok Pak. Kelompok atau partai atau golongan, itu makna yang biasa kita pahami dalam
bahasa Arab. Tetapi maknanya di sini hizib itu adalah amalan-amalan yang sudah dibiasakan atau bacaan-bacaan. Nah, itu yang biasa kita dengar yang biasa kita kenal dengan wirid, hizib. Nah, ini kalau dalam dunia para ulama itu sudah biasa, Pak. Misalnya syekh itu punya hizib. Beliau itu punya punya bacaan khusus tiap hari. Punya Pak? Amalan khusus. Nah, dan itu diperbolehkan, bukan bid'ah, Pak. Ya, sekalipun jumlah amalan itu tidak seperti yang diajarkan Rasul misalnya. Misalnya contoh nih, Nabi setelah sholat misalnya kan, apa kata Nabi? Kita membaca subhanallah 33 kali. Itu setelah sholat, Pak. Tapi kalau setelah jauh dari setelah sholat itu, apakah harus 33 kali saja? Ya tidak, boleh lebih gitu loh. Bebas. Berarti apa? Berarti dalil itu ada yang khusus, ada yang umum. Nah, nanti jangan dikatakan ada orang ya, hamba Allah yang punya kebiasaan baca tasbih misalnya, Pak, setiap hari 100 kali. Ada sebagian hamba berbeda nih. Katakanlah kalau 100 kali ada hadisnya misalnya gitu, Pak ya. Terus ada hamba yang baca 150 kali. Itu enggak benar itu gitu kan. Bukan dari Nabi. Nah gitu loh. Dari Nabi itu 100 kali. Bukan begitu memahaminya, Pak ya. Yang justru ya, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang lain, yang lebih banyak berzikir kata Nabi daripada hamba yang tidak banyak, yang lebih banyak itu lebih bagus. Nah, berarti maksud dari yang lebih banyak itu apa, Pak? Iya, tidak terbatas gitu loh. Jangan kita melihat zohir hadis saja. 100 kali dalam hadis ya. Ya, itu baru satu hadis. Kita juga harus melihat dari hadis-hadis yang lain. Ternyata dari hadis yang lain Nabi itu menganjurkan yang banyak. Siapa yang lebih banyak itulah yang lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hizib inilah ya yang banyak dilakukan oleh para ulama yang kita kenal gitu kan ya, seperti ulama dalam ilmu at-tasawuf ya, Pak ya. Makanya ya tapi tetap sajalah gitu kan dalam kehidupan ini gitu kan, ada saja sebagian para ulama itu atau sebagian hamba Allah itu yang suka mengkritik gitu kan, itu bukan dari Nabi gitu kan. Misalnya ada seorang hamba yang punya hizib, dia punya bacaan khusus gitu kan, membaca tahlil misalnya 500 kali sehari. Itu memang enggak ada dalam hadis Nabi 500 kali sehari gitu kan, 500 kali sehari. Dia membaca tahlil la ilaha illallah 500 kali. Iya, kalau kata 500 kali itu enggak ada. Tapi kalau kata dzikron katsiro ada enggak, Pak? Ada dalam Al-Quran dzikron katsiro, dalam hadis Nabi ya, yang lebih banyak aktsaro minhu. Berarti apa? Yang 500 kali berzikir itu bagus juga. Ya, sekalipun dalam hadisnya enggak ada 500 kali, tetapi kita kaitkan dengan apa? Dengan hadis yang lebih banyak. Gitu loh. Jangan kita katakan ya ustadz itu amalannya itu bid'ah gitu kan, enggak ada diajarkan oleh Nabi, punya hizib. Ya, dan hizib itu bebas saja, Pak. Kita nih, saya misalnya, saya punya hizib ya, punya bacaan khusus. Misalnya saya pengen setiap hari itu membaca istighfar 100 kali. Saya begitu, Pak. Terus Bapak misalnya baca sholawat 1000 kali. Ya enggak apa-apa, bebas saja. Nah gitu loh. Dan semakin banyak seorang itu punya amalan khusus, insya Allah dia punya kedudukan khusus juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita berhati-hati. Harus berhati-hati untuk menyalah-nyalahkan orang gitu, Pak ya. Justru nantinya yang disedihkan itu kita suka menyalah-nyalahkan ya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngapain, Pak? Dia dimuliakan karena banyak beramal, kita kita enggak punya amal sedikit pun. Ya kerjanya menyalah-nyalahkan saja. Rugi sekali. Waktu habis, kemudian kita enggak punya amal yang diandalkan. Ternyata begitu. Sangat rugi.
Jadi yang penting kita banyak sajalah beramal. Ya, selagi itu masih ada isyaratnya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW, baik itu jelas ya ayat dan hadisnya maupun bersifat isyarat-isyarat. Ya, tidak ada salahnya kita beramal dengan apa? Isyarat-isyarat, ya, dalil yang bersifat apa? Isyarat ya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Selagi niatnya baik untuk memperbanyak apa? Amalan, bukan untuk bukan untuk berbuat bid'ah secara nyata-nyata, tidak. Ya. Ya, kita bukan sengaja untuk berbuat bid'ah, tidak, gitu kan, tetapi ingin apa? Memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Terus kata Nabi, barang siapa yang tertidur dari hizibnya. Nah, bisa kita pastikan Pak, hizib yang terbaik itu ya yang pertama adalah baca Al-Quran. Nggak bisa dipungkiri juga ya. Dari sekian banyak zikir-zikir gitu kan, zikir yang paling baik secara umum itu adalah apa? Al-Quran. Berapa banyak Pak Ustadz? Terserah Pak. Yang penting kita punya amalan, ya, terutama dalam bidang Al-Quran ini. Misalnya saya 1 lembar sehari hizib saya itu. Saya punya hizib, ya, punya bacaan khusus 1 lembar sehari. Bagus Pak, alhamdulillah. Ada juga hamba Allah 2 lembar sehari. Ada yang setengah juz. Ada yang 1 juz 1 hari. Subhanallah, mulia sekali hamba-hamba begitu. Ya Pak ya, 1 juz sehari atau 1,5 juz. Ya tetap saja ya. Siapa yang mulia? Yang mulia itu adalah yang paling banyak beramal. Bukan kita bergantung kepada amalan, tidak. Tetap saja yang paling banyak apa? Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling banyak beramal lillahi ta'ala. Gitu dia. Hizib yang paling baik, wirid yang paling baik itu adalah Al-Quran. Bisa kita simpulkan itu memang ya, kalau kita merujuk dari hadis-hadis Nabi dan penjelasan para ulama ya. Ada juga memang hadis Nabi SAW ya, afdalul dzikri la ilaha illallah ya Pak, wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir ya boleh. Berarti dari hadis ini bisa kita membuat hizib sendiri, nggak apa-apa. Ya, dari hadis Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu kata Nabi SAW. Sebaik-baik zikir itu apa? Menyebut la ilaha illallah. Dibuat hizib nggak? Hizib itu apa? Bacaan khusus untuk kita. Yang apa? Yang rutin kita baca. Berarti saya punya hizib la ilaha illallah misalnya. Baca, ya buat sendiri misalnya 100 kali sehari atau 150 kali sehari. Ya Pak ya. Atau 130 enggak apa-apa. Ada yang 500 kali sehari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulia hamba yang begitu. Jangan sampai kita enggak ada dari Nabi itu Pak. Itu bahaya. Itu terus enggak ada dari Nabi, enggak ada dari Nabi. Ya, padahal apa? Beliau berzikir ya sangat banyak sekali dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut, dan kita yang suka menyalah-nyalahkan tidak punya amal. Rugi sekali rasanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tertidur kata Nabi SAW dari hizibnya. Contohnya lah kita ambil Al-Qur'an. Ada seorang hamba punya hizib, punya bacaan khusus. Misalnya 1 hari 1 juz misalnya, atau 1 hari setengah juz, atau 1 hari 2 lembar saja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kemudian suatu malam ya dia tertidur Pak, nggak sempat ya baca Al-Quran yang hizib yang ia punya itu 2 halaman setiap malam misalnya ya. Di setiap ya, setelah qiyamul lail misalnya hamba ini baca 1 lembar atau 2 lembar, dilakukan terus itu. Kemudian suatu malam dia tertidur. Itu maksud hadis ini Pak. Apa kata Nabi? Au an syai'in minhu, atau sebagian dari hizib yang sudah dia biasakan. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Lalu ya, karena dia tertidur Pak di suatu malam itu nggak sempat baca hizib dia ya. Kemudian sampailah sholat subuh, kemudian hizibnya itu dibacanya kapan? Ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri. Kapan dia baca itu Pak?
hizib itu dibacanya di antara sholat subuh dan sholat zuhur. Berarti apa? Ya, apa di waktu kosong ini dia sempurnakan, ya. Dia apa ya? Dia qadha lah hizibnya itu. Apa kata Nabi? Kutibalahu, maka ditetapkan, ya. Kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia melakukannya di siang hari atau di pagi hari sampai zuhur, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ditetapkan sama dia beramal seperti yang sudah dia biasakan di malam hari tersebut. Itu Pak ya. Sekalipun apa? Dilakukan suatu hari ini apa? Di siang hari karena ketiduran tadi. Nah, begitu keutamaannya Pak kalau kita apa melakukan amalan yang sudah kita rutinkan, ya, istiqomah, kemudian suatu hari kita lupa atau tertidur, maka diqadha. Ya, sekali. Berarti kalau kita mengqadha, berarti kita tidak melakukannya di waktu yang biasa kita lakukan. Contohnya di malam hari. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail. Tetap di sisi Allah dia dianggap beramal di malam hari. Karena dia apa? Karena sudah istiqomah melakukan apa? Amalan soleh tersebut. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya baca Al-Qur'an, hizibnya baca Al-Qur'an. Atau juga hizibnya apa? Baca tahlil. Atau hizibnya baca sholawat. Atau hizibnya apa? Istighfar. Enggak apa-apa, silakan pilih. Semuanya diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau kebiasaannya sholat malam saja, enggak apa-apa, ya. Nanti juga misalnya kalau ada seorang hamba yang sudah biasa sholat malam, kemudian suatu hari apa Pak? Ketiduran. Itu boleh. Nanti ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha, mengqadha sholat malam beliau karena apa? Kecapean di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis yang kita bacakan ini, ya, itu bermaksud apa Pak? Ya, Ibu, bermakna apa? Maknanya adalah jangan sampai amalan kita itu terputus, itu maksudnya. Ya, saking cintanya kita dengan amalan baca hizib tadi, misalkan beramal yang khusus untuk diri kita, ya, qiyamul lail misalnya, atau baca Al-Qur'an yang sudah biasa apa? Yang sudah biasa kita lakukan di malam hari misalnya, kemudian suatu malam kita tertidur, itu boleh diqadha. Qadhanya kapan? Ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri. Di antara sholat fajar dan sholat zuhur. Ya, di waktu duha atau kapan. Yang penting hamba ini dia tidak mau amalannya itu apa Pak? Terputus. Itu mulia sekali ternyata dalam al-Islam. Diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang berikut. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibn Amr, ya, ibn al-As, ya. Apa kata beliau? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku. Masya Allah, ini mulia sekali. Rasul berkata kepadaku, kata Abdullah ini Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abdullah, wahai Abdullah, kata Nabi, la takun mithla fulan, jangan kamu jadi seperti si fulan, kata Nabi. Kenapa si fulan? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Masya Allah, ini bahasa celaan Pak. Apa kata Nabi? Wahai Abdullah, jangan kamu jadi seperti si fulan itu. Ya, kenapa dia? Karena dia qiyamul lail suatu hari, setelah itu dia tinggalkan. Waduh, subhanallah. Ini kalau kita kembalikan kepada diri kita Pak, jujur saja, ya, kita banyak yang lemah, banyak yang kurang. Yang qiyamul lail kemudian meninggalkan qiyamul lail itu tercela, ya Pak ya. Apalagi yang tidak pernah qiyamul lail. Nah, begitulah ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dalam hadis ini, jangan kamu jadi seperti si fulan itu apa?
kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, ya. Atau apa? Bisa juga kita pahami di sini dia bangun di malam hari apa? Lalu dia tidak qiyamul lail. Nah, itu makna yang jelas di sini. Atau juga qiyamul lail kemudian apa? Ditinggalkan. Nah, gitu loh. Subhanallah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tetap saja jamaah sekalian, ini perkara qiyamul lail. Kalau kita merujuk kepada hukum qiyamul lail itu bagi kita ini apa, Pak? Wajib atau sunnah, Pak? Ibu? Sunnah, ya. Tapi kenapa seolah-olah Rasulullah itu apa? Iya, apa? Ya, kalau bagi Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajib bagi beliau. Ya, tetapi bagi kita sebagai umat beliau, ya, ternyata ada kesan itu loh, Pak. Ada kesan kurang terpuji kalau kita suka apa? Meninggalkan qiyamul lail itu loh, begini. Apa? Kurang terpuji, ya gitulah bahasanya gitu, Pak, ya. Artinya apa? Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Itu maknanya dalam hadis ini. Oke, kalau dalam hukumnya sunnah, ya. Sunnah itu dilakukan apa, Pak? Dapat pahala, ya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan apa dari hukum? Dari sisi hukum, ditinggalkan tidak berdosa. Itu kalau dalam usul fikih, ya Pak, ya. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, itu yang dipakai oleh para ulama. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, ya. Ya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah, ya. Apa? Ditinggalkan tidak berdosa. Itu secara hukum, ya, bukan kita apa melihat dari sisi al-fadilah. Ya, kalau dari sisi apa keistimewaan al-fadilah tentu bisa kita pakai. Sunnah itu adalah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi misalnya, boleh, ya. Tapi itu dari sisi apa, Pak, Ibu? Al-akhlak, ya, al-fadilah. Tapi kalau dari sisi hukum tetap saja kita nggak bisa pungkiri, Pak. Sunnah itu apa? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira setuju nggak jamaah ini? Setuju nggak ini dari sisi hukum? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Setuju nggak, Pak, kira-kira? Masih ragu nggak? Kalau masih ragu nih, saya kasih contoh, ya, Pak. Kalau masih ragu, oh Pak Ustadz kurang cocok itu disampaikan oleh para ulama dalam hukum dari sisi fikih, ya. Yang masih ragu nih, Pak, ya. Contoh, puasa Senin Kemis apa hukumnya, Pak? Sunnah. Bagi yang enggak puasa Senin Kemis gimana? Hah? Coba, tidak berdosa atau berdosa? Nah, itu dia. Ya kan? Kalau kita enggak setuju bahwa definisi ini, Pak, itu akan terbentur-bentur nantinya ke depan dari sisi hukum. Coba, berani enggak kita gitu kan? Ya, kalau kita memang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa misalnya? Ditinggalkan berdosa misalnya begitu kan, sampai mewajibkan. Atau tercela, ditinggalkan tercela misalnya. Berarti apa? Semua muslim dan muslimah yang tidak puasa Senin Kemis itu semuanya tercela semuanya. Nggak cocok dong gitu kan? Padahal Nabi tidak mewajibkan. Jadi memang memahami Islam itu kita perlu, ya, perlu dari sisi hukum, iya harus diakui dan kalau bisa memang gitu kan, ya, dalam berislam itu tidak cukup dari sisi hukum saja. Kalau pengen lebih, kita dianjurkan juga dari sisi apa, Pak? Al-akhlak atau al-fadilah, ya, agar kita apa? Bersemangat untuk apa? Beramal, ya. Maksud saya itu, Pak, kalau kita hanya melihat dari sisi hukum saja, ya, puasa sunat misalnya, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Itu dari sisi hukum boleh saja. Tetapi perlu terkadang untuk apa? Dimotivasi. Jangan pakai sisi hukum terus. Kalau pakai sisi hukum terus, nggak bakalan puasa-puasa terus, Pak, gitu. Sekali-kali boleh lah gitu. Sekali-kali boleh, ya, Pak, ya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Boleh. Untuk apa? Untuk motivasi. Jangan sampai kita pakai hukum terus.
Itu perlu, ya. Qiyamul lail misalnya, salat tahajud, sunnah betul. Dapat apa dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jangan pakai ini terus supaya ya nggak jadi-jadi qiyamul lail kalau pakai ini terus, Pak. Bahkan kita membela diri lagi. Ini hadis Nabi itu kan sunnah itu. Jadi nggak apa-apa nggak qiyamul lail. Wah, nggak apa-apa nggak qiyamul lail. Betul kalau dari sisi hukum. Tapi kalau ditanya, Bapak tidak qiyamul lail sudah berapa lama? Sudah 4 tahun, Pak Ustaz misalnya. Wah, itu kan perlu juga, Pak. Ya, rugi kalau kita tidak melakukan sunnah, ya kan Pak ya? Rugi kalau kita terlalu lama tidak melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ya kita pahami juga dalam hadis Nabi, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya, makna dasarnya di sini adalah si fulan itu kata Nabi, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Dia bangun di tengah malam tetapi enggak qiyamul lail. Subhanallah. Ya kan ini kan bahasa celaan ini, Pak. Sekalipun dia tidak wajib, ya kan? Ya kita ketahui qiyamul lail itu tidak wajib bagi kita. Ya, tetapi bahasa celaan. Kira-kira bahasa celaan itu diperlukan enggak sekali-sekali? Perlu, Pak. Nah, itu tadi. Agar apa? Agar kita punya motivasi, ya. Jangan sampai ya nggak pernah qiyamul lail sudah 4 tahun, udah 7 tahun nggak pernah sekalipun qiyamul lail, ya Allah, gitu Pak ya. Ya. Dan juga jangan aneh Pak ya, Ibu, ada loh hamba-hamba Allah dalam zaman sekarang itu yang nggak qiyamul lail 1 malam itu, di pagi hari itu beliau sedih Pak. Masya Allah, banyak ya hamba-hamba Allah soleh zaman sekarang itu, gitu kan? Kesal hati ini, gitu kan? Kalau nggak sempat qiyamul lail 1 malam saja, ya Allah. Itu contoh-contoh yang apa ya, menurut kami gitu kan, itu perlu untuk kita hadirkan, ya, bahwa kita berada di posisi yang mana, gitu loh Pak. Jadi hamba-hamba Allah itu kan apa ya, bertingkat-tingkat ya, seperti dalam Al-Quran, hum darajatun indallah, ya, dalam surat Ali Imran. Di akhirat itu, di surga itu, hamba Allah itu darajatun indallah. Ya Pak ya? Darajatun indallah itu kita tuh punya posisi-posisi khusus. Dan posisi-posisi derajat-derajat kita itu disesuaikan dengan apa Pak? Di antaranya apa? Amalan dan keikhlasan kita di dunia. Ya, yang jarang-jarang qiyamul lail, pengen derajat tinggi dikit gitu kan? Wah, nanti dulu gitu ya, nggak bisa. Ya, semuanya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba Allah yang 1 malam saja enggak qiyamul lail gitu Pak ya. Kemudian di pagi hari dia menangis, sedih. Nah, itu kira-kira derajatnya di mana itu di akhirat? Ya, pasti lebih mulia. Jangan disamakan. Itu dia. Berarti kita bisa simpulkan Pak, jangan disamakan hamba-hamba yang beramalnya pengen yang lebih dengan hamba-hamba yang beramal sedang-sedang saja. Nggak bisa disamakan Pak. Atau dalam Al-Quran itu nggak bisa disamakan hamba-hamba yang mujrimin dengan yang muttaqin. Tidak bisa disamakan ya. La yastawun kata Allah. Begitulah ya. Hamba-hamba yang soleh dengan hamba-hamba yang tidak soleh di akhirat itu tidak bisa disamakan. Masya Allah, seperti dalam surat apa itu? Surat Al-Jathiyah. Ya kita teringat firman Allah dalam surat Al-Jathiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasiballadzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apa artinya? Apakah hamba-hamba yang suka berbuat dosa itu, kata Allah, hasiba, mereka mengira bahwa kami akan an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah hamba-hamba yang suka berbuat dosa, yang bergelimang dosa, mereka mengira kami akan menjadikan mereka seperti dengan hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, kata Allah. Apakah mereka mengira begitu? Kemudian
Apakah mereka mengira juga sawa'am mahyahum wa mamatuhum? Mereka meyakini atau mengira kehidupan dan kematian mereka sama dengan hamba-hamba yang beriman dan yang beramal soleh. Apa kata Allah? Sa'ama yahkumun. Alangkah buruk apa yang mereka yahkumun. Yahkumun itu putuskan atau mereka yakini. Itu keliru kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama. Gitu loh Pak ya. Ya, apakah hamba-hamba yang suka berbuat dosa, senang berbuat dosa, mereka mengira kami akan menjadikan mereka sama dengan apa? Seperti hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, sama kehidupannya di dunia dan sama kematiannya nanti, dan sama kehidupannya di akhirat. Sa'ama yahkumun kata Allah. Alangkah jelek apa yang mereka putuskan begitu. Artinya apa itu? Tidak akan sama Pak. Itu dari sisi apa? Ketaatan dan ketidaktaatan, ya. Kalau itu memang sudah pasti, ya, yang taat di dunia dan tidak taat di dunia itu pasti berbeda. Ternyata yang sama-sama taat itu juga enggak sama. Itu dia. Ini yang kita singgung tadi, hum darajatun indallah wa likullin darajatum bima amilu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba itu punya apa? Derajat dan posisi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darajat bertingkat-tingkat, dan tingkatan-tingkatan itu mereka dapatkan apa? Bima amilu, terhadap apa yang telah mereka lakukan selama di dunia ini. Bertingkat-tingkat. Nah, tentu dari ayat-ayat ini, pesan-pesan ini, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehat, kemudian kekuatan, kemampuan untuk beramal, tentu ya sedikit minimal kita punya gairah Pak. Ya, kalau memang pengen punya posisi yang lebih mulia, maka di dunia ini harus banyak beramal, harus lebih beramal, harus lebih banyak Pak. Enggak cukup pakai standar-standar saja. Tapi tetap saja ya kita enggak bisa salahkan juga Pak. Nah, Ibu enggak bisa salahkan kalau memang hamba itu mampunya hanya berbuat kewajiban saja, ya enggak apa-apa. Seperti dalam hadis Nabi SAW, ya Pak ya. Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Wahai Nabi, ada seorang Arab Badui datang ke Nabi, dia bertanya, minta nasihat. Apa kata dia? Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, tolong tunjukkan kepadaku, kata dia, amalan yang jika aku mengamalkannya, aku akan masuk surga. Apa kata Nabi? Jawab Nabi Pak, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal mafruḍah wa tu'tiz zakata wa tuqimus salata al maktubah wa tu'tiz zakata al mafruḍah wa tasumu ramadan. Enggak nambah-nambah lagi Pak, kamu masuk surga. Siapa yang pengen melihat ya ahli surga selama di dunia ini, kata Nabi, maka lihatlah ya Arab Badui itu, kata Nabi. Apa yang ditunjuki oleh Nabi ketika dia bertanya, tunjukkan kepadaku ya suatu amalan yang jika aku mengamalkannya aku akan masuk surga. Jawab Nabi apa? Kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian kamu sholat 5 waktu, kamu bayar zakat, kamu puasa Ramadan. Nah, dalam hadis ini aja Pak. Ini apa ini? Perkara-perkara apa ini? Ini wajib atau sunnah nih Pak? Wajib saja. Nah, berarti apa itu? Ya tetap saja dikembalikan. Beramal itu memang dikembalikan juga dengan kemampuan setiap hamba. Nah, ya kalau memang kita hanya mampu gitu kan, beramal yang wajib-wajib saja ya enggak apa-apa. Ya, artinya apa? Ya standar-standar saja Pak. Tapi tetap ya kita harus melihat juga bahwa derajat-derajat di akhirat itu disesuaikan dengan amalan-amalan. Ya kalau memang kita sudah menyadari ya Allah gitu kan, saya selama di dunia hanya yang wajib-wajib saja gitu kan, di akhirat nanti dapat surga yang paling level bawah, nggak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga gitu kan, ya nggak apa-apa Pak.
Ya, karena sudah sadar diri gitu kan. Ya, tapi jangan sampai di dunia yang wajib-wajib saja gitu kan. Nanti dia di surga minta pengen di surga bersama para nabi dan rasul di atas sana ya Allah. Tingkatnya tingkat tinggi gitu kan. Oh, nanti dulu gitu kan. Ya, sesuaikan dengan amalan dan ketaatan kita selama di dunia. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hadis lagi ya penutup. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal lail min waj'in aw ghairihi, Nabi itu kalau beliau terlewatkan sholat malam, Pak. Jadi pernah dalam riwayat itu Nabi terlewat sholat malam, ya. Min waj'in itu karena sakit atau kelelahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, au ghairihi, atau dari istilahnya halangan-halangan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Shalla minan nahari santai asyara rakaah. Nabi kalau terlewat sholat malam, beliau sholat di siang hari. Di siang hari itu selama berapa rakaat? 12 rakaat. Dan 12 rakaat itu Pak? Sebagai qada dari qiyamul lail yang terlewatkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh enggak melakukan itu, Pak? Boleh. Nah, tetapi ini ada catatan memang dalam fikih, boleh kita mengqada qiyamul lail. Ya, Pak ya. Tetapi catatan yang penting itu dianjurkan mengqada atau diperbolehkan mengqada qiyamul lail terutama bagi hamba-hamba yang sudah istiqomah. Itu dia, Pak. Kalau kita sekali-kali gitu kan, semalam qiyamul lail, bulan depan lagi qiyamul lail, gitu loh. Terus kita mengqada, ya enggak apa-apa sebenarnya mengqada ya. Tapi apa yang mau diqada kita belum continue, Pak ya. Gitu. Makanya catatannya diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengqada qiyamul lail itu bagi hamba-hamba yang Pak? Yang sudah istiqomah, yang rutin terus. Itu yang saya sampaikan tadi. Ada seorang hamba yang enggak qiyamul lail itu di pagi hari dia menangis, Pak. Semalam enggak qiyamul lail, beliau menangis. Ya Allah, pagi hari ya Allah enggak sempat qiyamul lail ya Allah. Gitu. Ada juga yang hamba Allah sudah bertahun-tahun enggak qiyamul lail, nyantai saja. Ya, tapi ya kita mau berada di posisi mana enggak apa-apa. Itu realita kehidupan. Yang intinya dalam berislam itu kita tetap untuk memperhatikan secara hukum. Iya, yang sunnah itu tetap dikatakan sunnah sesuai dengan definisi secara hukum. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan Pak? Tidak berdosa. Tetap ya, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, karena kalau kita mengatakan berdosa atau tercela, maka tercela semualah orang yang tidak qiyamul lail tadi malam, tercela semua. Yang enggak puasa sunat Senin Kemis tercela. Akhirnya dalam kehidupan ini celaan-celaan semua ujungnya, Pak. Ya. Contoh perkara berjenggot ya, bisa kita pakailah. Berjenggot itu sunnah hukumnya. Berarti kalau kita pakai tercela yang tidak berjenggot. Nah, itu dia. Karena memakai definisi yang menurut kami gitu kan, menurut saya ya, itu kurang tepat dari sisi hukum. Ya, Pak ya, dari sisi hukum tetap saja hukum itu penting. Ya, sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu dari sisi hukum. Ya, agar tidak terjadi dalam kehidupan ini celaan semua, perlu kita memakai definisi-definisi yang ada dalam hukum Islam agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Ya, kalau celaan semua, Pak, bagaimana itu, Pak? Bersiwak sunnah hukumnya, ya Pak ya. Yang pakai kayu siwak itu, ya terutama ketika wudhu atau ketika mau sholat sebelum takbiratul ihram, siwak, ya itu sunnah. Berarti kalau yang nggak pakai siwak tercela semuanya, kan bahaya. Siapa yang di masjid ini yang ada kayu siwak itu, ada nggak, Pak? Saya aja nggak ada ini gitu kan. Berarti tercela saya kalau kita pakai cara begitu. Ternyata kurang pas, ya,
kalau kita pakai yang semuanya tercela, atau berdosa kalau kita meninggalkan sunnah. Yang berdosa meninggalkan sunnah itu Pak, bisa kita sampaikan. Yang berdosa meninggalkan sunnah itu kalau memang dia mengingkari atau sengaja menantang. Itu baru berdosa. Coba ya, berdosa kalau kita bisa mengingkari. Misalnya puasa Senin Kemis kata Nabi sunnah, kita mengatakan itu baru berdosa kalau kita berbuat begitu. Tapi kalau selagi kita masih mengakui iya itu sunnah, ya semua ini sunnah, ya bersiwak sunnah, qiyamul lail sunnah, tapi hamba belum mampu ya Allah, mengakui kekurangan diri. Insya Allah kita ya tidak tercelalah atau tidak sampai berdosa. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, alhamdulillah dalam bab ini sudah selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan bab yang baru, ya, yaitu babul amar bil muhafazah ala sunnati wa adabiha. Bab tentang menjaga sunnah. Ini bagus nih, hadis-hadis tentang sunnah. InsyaAllah kita akan memahami bagaimana sunnah itu menurut para ulama, dan adab-adab menjalankan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.